kelas 10 IPS 1. Pagi hari ini Bapak akan mengisi materi DK, yaitu tentang implementasi iman dan takwa di era modern sekarang ini. Namun sebelumnya Bapak aturkan panganjali umat, Om Swastiastu. Semoga anak-anak sekalian dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Ibu Sang Hyang Widi Wase, dan anak-anak semua kelas 10 IPS 1 terhindar dari yang namanya paparan COVID-19. Sekali lagi Pak tekankan, mungkin sudah sering juga kalian dengar 3M, pakai masker yang benar. Bapak sekarang ini karena berbicara, Pak turunkan maskernya, masker yang benar seperti ini. Kemudian rajin mencuci tangan, ya. Selamat pagi, Komang Lestari. Yang ketiga, menjaga jarak, social distancing. Dan tidak kalah penting juga hindari kerumunan. Nah, hal-hal seperti ini kalau bisa kalian lakukan, bukan bisa lagi, harus dilakukan. Bapak yakin kalian akan terhindar. Tidak dengar. Tadi sudah Bapak sampaikan hal-hal untuk terhindar dari paparan COVID-19. Nah, mudah-mudahan semua bisa kalian laksanakan, bisa kalian taati anjuran pemerintah, dan kemudian mudah-mudahan juga ada suara, Pak. ada suara. Nanti di tahun 2021 setelah kalian mengisi dan mengumpulkan formulir persetujuan orang tua untuk persiapan pelaksanaan tatap muka di sekolah, itu Januari 2021 bisa dilaksanakan. Maria Jelita, coba suaranya. Nah, untuk hari ini kita akan membicarakan tentang peranan atau implementasi daripada iman dan takwa, keimanan dan ketakwaan di dalam era modernisasi. Nah, materi ini nanti bisa juga kalian cari di Google, di sana ada. Di samping juga nanti Bapak akan kirimkan lewat WA Group nanti materinya. Nah, sekarang silakan kalian ikuti aja dulu. Apa sih itu iman dan takwa? Apa peranannya? Sehingga penting di era globalisasi atau modernisasi sekarang ini. Bapak yakin kalian semua di kelas 10 IPS 1 anak-anak semua memeluk agama. Nah, di sini peranan agama itu sendiri adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Lewat ajaran agama kalian bisa menerapkan. Nah, Bapak lanjutkan. Di era globalisasi sekarang ini, kehidupan yang modern ini serba alat-alat serba canggih. Kemudian untuk memenuhi, mengejar hal-hal yang modern itu
sering terjadi antara keinginan dengan sarana yang dimiliki oleh seseorang itu sering akan terjadi ketimpangan, sehingga apalagi di kalangan remaja. Realitas kehidupan di kalangan remaja sekarang ini banyak sekali contohnya. Ada hal-hal atau remaja, pemuda yang melakukan sesuatu mengatasnamakan agama. Ada kelompok-kelompok tertentu yang berbuat mengatasnamakan agama, sehingga sering terjadi benturan-benturan di masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Siapa sih remaja itu? Yang dimaksud remaja itu ya kalian ini. Kalau kalian tidak, keimanan dan ketakwaannya tidak terbekali dengan baik, ini akan menyebabkan terjadinya gesekan-gesekan di masyarakat. Contoh misalnya ada kerusuhan, ada main hakim sendiri, itu sering terjadi. Nah ini kadang-kadang bentrokan-bentrokan seperti ini ada yang mengaitkan dengan agama. Karena kita ketahui bahwa agama itu sifatnya sensitif sekali. Agama kalau dijadikan tolak ukur sesuatu kegiatan kelompok itu, ini akan menyebabkan masalah besar sekali. Nah, disinilah peranan keimanan dan ketakwaan itu sangat besar di era globalisasi. Nah, kalau keimanan ketakwaan itu tidak baik atau tidak terbekali secara mendalam di dalam diri seseorang, akan muncul jiwa-jiwa seperti misalnya jiwa feodal. Artinya apa? Selalu mengutamakan orang lain, mencari aman diri sendiri. Ini jiwa-jiwa feodal. Kemudian yang kedua, jiwa artistik. Artinya semacam jiwa-jiwa yang mengarah atau prinsip bahwa budaya barat itu lebih baik dibanding budaya sendiri, atau yang disebut dengan westernisasi. Selalu membangga-banggakan apa yang datang dari luar. Contoh misalnya budaya barat, HP ini termasuk juga budaya barat. Kalau salah menggunakan, ingat kesalahan itu sekarang ini HP itu ada di jari kalian. Begitu ada mengirimkan sesuatu, video dan sebagainya, kalau kalian tidak menggunakan kualitas berpikir keimanan dan ketakwaan, jarinya lebih dulu bergerak, langsung nge-share, padahal belum tahu isinya apa. Misalnya sekarang ini ada video porno dari artis, kalian berarti sudah tahu itu. Nah ini jari kalian lebih cepat dibanding dengan pemikiran, untuk memikirkan kalau saya menyebarkan ini apa akibatnya. Karena sudah tentu kalau kalian tidak berpikir kritis didasarkan keimanan dan ketakwaan, jelas nanti panjang urusannya, berurusan dengan hukum. Nah itu jiwa artistik. Kemudian ada jiwa-jiwa yang takut berbeda pendapat. Takut berbeda pendapat ini jelas sangat bertentangan jiwa keimanan dan ketakwaan. Kita hidup di negara yang berpancasila. Sila keempat utamakan yaitu musyawarah untuk mufakat.
boleh berbeda pendapat, tetapi harus dimusyawarahkan. Nah ini yang ketiga, takut berbeda pendapat karena merasa diri mayoritas. Kalian pendapatnya harus dipakai. Itu tidak boleh dalam kehidupan kita di masyarakat. Yang berikutnya pelanggaran norma, contohnya penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang, kasus kriminalitas, tindakan terorisme yang hari-hari ini sedang booming juga, yang intinya mengatasnamakan salah satu agama, ya seperti itu. Saya membela ini, padahal itu sangat merugikan masyarakat. Yang berikutnya, mengutamakan hasil daripada proses. Artinya minta yang sudah jadi saja, tidak mau berproses. Semua hasil pasti ada prosesnya. Untuk mendapatkan nilai ulangan yang baik, nilai ujian yang baik, untuk mendapatkan nilai raport yang baik, kalian pasti melewati proses. Contohnya sekarang ini di era pandemi, semua guru melaksanakan proses pembelajaran lewat daring. Nah, kalian diberikan tugas. Tapi Bapak lihat, Bapak dengarkan laporan dari beberapa guru, bahkan banyak juga anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas. Cuek gitu. Nah ini yang artinya dia ingin nanti kalau dikasih nilai yang tidak baik atau anggaplah tidak dituntaskan, kalian nuntut, tapi tidak mau melewati proses itu sendiri. Prosesnya apa? Harus ikuti mengumpulkan tugas, ikuti pembelajarannya, ya. Nah itu. Yang berikutnya ada budaya barat, teknik timur. Ini kalian contoh yang nyata, pasti ada yang di antara kalian mengalami hal seperti ini. Budaya barat, teknik timur. Kalian mengikuti apa yang dicanangkan dalam era globalisasi, misalnya contoh pakaian. Padahal kalian sendiri adalah budayanya budaya timur. Budaya timur bagaimana? Sopan santun, baik dari segi pakaian. Nah, kalian pakai rok mini, kemudian tampil di depan umum, kemudian contoh lagi pakai riasan yang berlebihan dalam rangka sembahyang misalnya, pakai baju brokat yang tembus panas. Nah ini budaya-budaya barat, tetapi kalian masih memakai di teknik timur. Ini sangat juga tidak bermanfaat bagi kehidupan kalian. Dalam bidang ekonomi misalnya, muncul yang disebut dengan kapitalisme. Kalian belajar ekonomi tahu kan apa itu kapitalisme? Kapitalisme itu hanya mementingkan modal saja, tanpa prosesnya tidak bisa dilaksanakan. Kapitalisme ini bisa melahirkan korupsi. Nah ini yang berikutnya. Nah itu jiwa-jiwa remaja, kalau kalian tidak menerapkan kualitas keimanan dan ketakwaan, yang nantinya muncul hal-hal seperti ini. Nah disinilah pentingnya Bapak memberikan materi tentang implementasi keimanan dan ketakwaan. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya dalam dunia global ini, keimanan dan ketakwaan sangat besar sekali.
orang yang percaya terhadap Tuhan, Ide Sang Hyang Widi, orang yang sering melaksanakan sembahyang, baik kalau kita di sekolah sudah ada Purnamurtilem, kalau kita tidak di era pandemi ada sembahyang Purnamurtilem, ada Saraswati. Nah, hal-hal yang semacam ini akan bisa meningkatkan kepercayaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Nah itu. Yang kedua, iman dan takwa menanamkan semangat berani membela yang benar. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang mempunyai kualitas keimanan dan ketakwaan yang tinggi, dia akan berani membela kebenaran. Dia tidak akan pernah takut, karena yang benar hakiki itu adalah ada di atas. Tidak ada manusia yang sempurna itu adalah Tuhan. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, iman dan takwa menanamkan sikap percaya pada kemampuan diri sendiri. Orang yang, Pak ambilkan contoh misalnya, kalian dalam rangka kalau tidak ada pandemi, menghadapi ulangan, ujian dan sebagainya. Sebelumnya kalian sebelum berangkat ke sekolah sembahyang di rumah yang benar, di sekolah juga sembahyang di sekitar pelinggih-pelinggih yang ada di sekolah. Pada saat menjawab soal itu pasti kalian akan muncul sikap percaya pada diri sendiri. Budaya contek, meniru pekerjaan teman, pasti kalian akan hindari. Nah ini proses seperti ini otomatis nanti akan terbawa pada saat kalian dewasa. Nah ini yang disebut dengan iman dan takwa akan memunculkan kemampuan percaya pada diri sendiri. Yang keempat, iman dan takwa memberikan ketenangan jiwa. Coba kalian setiap hari sembahyang pagi sebelum berangkat, siangnya, sorenya sebelum tidur atau malam sebelum tidur. Lain nanti kualitas tidur kalian akan nyaman, tenang juga kalian, kemana-mana akan tenang. Lain halnya dengan orang yang tidak pernah sembahyang, pas selalu gelisah. Bapak sendiri pernah mengalami. Kalau lupa sembahyang satu kali saja, yang biasanya kalau Bapak pagi sebelum berangkat ke sekolah pasti sembahyang. Sampai di sekolah, di pelinggian-pelinggian yang ada di sekolah pasti aturan. Malamnya juga seperti itu. Nah sekali saja lupa, tidur itu gelisah, tidak tenang. Apapun yang Bapak kita lakukan seperti ada bayangan-bayangan yang mengikuti. Nah itu. Yang berikutnya ada iman dan takwa melahirkan sikap ikhlas, konsekuen. Ikhlas artinya menyerahkan diri kepada Yang Kuasa, apapun nanti yang terjadi kita berserah diri, bukan pasrah. Kalau pasrah tidak berusaha, tapi ikhlas, tulus dan ikhlas, tidak dibuat-buat, tanpa pamrih. Itu yang harus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dan konsekuen, kalau memang benar bilang benar, kalau salah bilang salah. Kadang-kadang kan orang ingin menyelamatkan diri, padahal itu sudah salah dibilang benar. Nah ini bisa kalian lakukan dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Dengan apa? Ya dengan sembahyang. Yang keenam, iman dan takwa memberikan keberuntungan. Nah ini kualitas iman takwa yang baik di zaman modern ini jelas akan menguntungkan bagi orang yang memang kualitas keimanan dan ketakwaannya tinggi. Kalau boleh Pak berikan contoh yang pernah Bapak sendiri alami. Pada waktu itu
Bapak berangkat ke Denpasar bawa sepeda motor, sebelumnya sudah sembahyang di rumah, minta biar perjalanan dari Singaraja ke Denpasar itu diberikan kelancaran, tidak ada halangan. Nah, suatu saat, singkat cerita, di tengah jalan Bapak mendahului bis, tetapi dari arah berlawanan Bapak didorong. Ya, kalau dalam posisi seperti itu, pasti siapapun akan terguling. Sepeda motor itu pasti akan terpeleset. Tapi kebesaran daripada Tuhan, karena Bapak juga waktu itu sudah memohon pada beliau untuk diberikan jalan yang lancar sampai di Denpasar, akhirnya Bapak terhindar dari kecelakaan. Nah, itu contoh yang pernah Bapak alami sendiri. Nah, jadi dari 6 peranan keimanan dan ketakwaan ini, apa yang bisa kalian lakukan sebagai umat manusia yang beragama adalah satu, menekuni ajaran agama yang kalian anut, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan yang lain. Jadi dengan menekuni itu lewat apa? Sembahyang yang rajin. Kalau di Muslim sembahyang sholat itu sholat 5 waktu silahkan. Kalau di Hindu Trisandir 3 kali sehari silahkan. Kalau di Kristen silahkan. Yang semuanya itu muaranya satu, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Hanya itu jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri sendiri dari era globalisasi, modernisasi yang sekarang sedang gencar-gencarnya merambah kehidupan manusia. Nah, sampai di sana dulu. Mungkin materi tentang keimanan dan ketakwaan di sana dulu. Kalau memang ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Masih semua mengikuti Komang Lestari ini ya? Komang, ada yang ditanyakan? Enggak. Komang Lestari dari mana nih? Buku tambahan. Banyak apa? Kubuannya. Itu ya satu, Bapak mau nanya ini ya? Saya ketua kelasnya. Komang Sudiartini itu yang dari Dusun Kubu Kulon itu kan Kadek Resmiadi, Kadek Wedas Aryadi, Komang Suwarningsih, Maria Jelita ada, Putu Desen. Ada yang tahu Komang Sudiartini? Kan nanti Bapak akan kirim tugas lewat WA grup ya. Ini Pak kasih waktu 1 minggu, Sabtu depan mohon dikirim lewat WA juga jawabannya. Sekalian Bapak nanti akan share materi yang barusan Pak sampaikan. Nah, sebelum ditutup ada yang mau bertanya atau mengajukan usul atau apa? Ingat ya, nanti kalau BK kelas 10 Bapak bukan Ibu. Ya. Ini baru hanya 7 orang yang bergabung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 orang yang bergabung. Omang Lestari, berapa siswanya P1 jumlahnya? Di sini 9. 9. 9. Ada lagi Putu Desen. Coba hidupkan mikrofonnya. Atau Wanda Aryadi. Ya, Putu Desen.
Dari mana ini Putu Desen? Coba, Bungkulan. ya, coba perlihatkan wajahnya. Kok gambar yang lain tuh muncul? Nah, Bungkulan Lijin nih. Daun dulu. Daumundo. Oh, di Daumundo. Berarti kan kamu tahu tuh. Enggak. Daumundo Pak Liji umai. Besan SD 1. SD 1. Oh, ngelodang. Oh iya iya. Ya, ya Bapak dari Bungkulan ini juga loh. Tahu kan? Tahu. Nah, terus coba yang lainnya. Wanda Aryadi. Coba hidupkan mikrofonnya. Ada Wanda. Halo? Ada Wanda? Ya fotonya, lihatkan wajahnya dong. Nggak tahu Pak. Mana Wanda ini? Ini siapa tuh adiknya ya? Emang lah, ini Suarningsih lagi hilang. Ngomong Suarningsih, Ayu Resmiadi. Ini hanya berapa 9 absennya sudah Pak lihat. Yang lainnya tolong di absen ya. Masukkan di WA aja. Ya nanti sebentar Bapak akan kirimkan tugasnya minggu depan. Nah dikirim juga lewat WA. Karena sudah waktu, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi. Tetap jaga kesehatan, ingat 3M, mencuci tangan, pakai masker yang benar, jaga jarak, hindari kerumunan. Mudah-mudahan kalian terhindar dari paparan COVID-19 dan mudah-mudahan Januari 2021 tatap muka bisa dilaksanakan. Dan juga Bapak berpesan sekali lagi karena minggu berikutnya ini akan ada ulangan ya, evaluasi pas akhir semester. Mohon anak-anak yang ikut sekarang di dalam materi BK ini menyampaikan pada temannya, mohon diikuti itu. Kalau memang tidak bisa secara daring, lapor ke sekolah biar diberikan pelayanan secara luring untuk ulangan atau pasnya penentuan akhir semester, karena Desember sudah pembagian raport ya. Bisa coba Komang Lestari nanti kasih tahu temennya ya, biar ikut pasnya itu penentuan akhir semester. Nanti kalau tidak ikut nanti nilainya kosong. Nanti kalau di 2021 tatap muka nilai semester ganjilnya kosong, pasti dipastikan udah ketinggalan di kelas 10. Nah itu aja yang bisa Pak sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan Bapak tutup dengan mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om.